alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit. Allah mengatakan tentang saum itu ya. Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu bikum la'allakum tattaqun. Allah mengatakan ayyama ma'dudat, hari-hari yang sedikit. Supaya apa? Supaya seseorang itu dia dengan dia mengetahui bahwa saumnya itu cuma sebentar, sedikit, maka dia akan bisa untuk bersabar. Maka Bapak Ibu juga lebih mudah. Maka saya beritahukan bahwa kita akan selesai jam 20 lewat 5. Jam 20 lewat 5 ya. Jadi apa? Oh, sabarnya terukur gitu. Dan itu apa? Ajaran Allah. Metode manhaj Al-Quran demikian ya. Jadi supaya orang itu bisa bersabar, maka dikasih tenggat ayyaman ma'dudat. Sama seperti ketika Allah menyebutkan bahwa Allah akan mengirimkan ujian. Ujian itu kata Allah, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wa thamarat. Kami akan kirimkan kepada kalian bisyai'in, sedikit ujiannya. Supaya apa? Oh, cuma sedikit. Oh, cuma sebentar. Apa? Sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan buah-buahan, harta, ya. Wabashir dan jiwa-jiwa. Wabashir sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang sabar. Maka saya berikan kabar gembira kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya kajian kita akan selesai jam 20 lewat 5 waktu Indonesia bagian Cibarusah. Baik. Satu hadis lagi yang akan kita ambil. Satu hadis yang akan kita ambil sebelum kita buka sesi tanya jawab jika memang ada, yaitu sabda Nabi SAW yang berkaitan dengan fikih, tetapi kita akan singgung dari sisi tazkiyatun nafs. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi, tasahharu fa innas suhura barakatun. Bersahurlah kalian, sesungguhnya sahur itu berkah. Muttafaqun alaih. Saya tidak membicarakan bagaimana adab kita secara fikih, tidak. Tetapi renungkanlah bahwa Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan bahwa sahur itu apa? Berkah. Apa itu berkah? Berkah itu kebaikan yang banyak dan bertambah-tambah. Berkah itu artinya kebaikan yang banyak dan bertambah-tambah. Kebaikan, keberkahan bisa bermakna yang sifatnya itu fisik. Seseorang makan sahur, maka dia mendapatkan keberkahan, kesehatan, kekuatan, pertolongan, kemudahan untuk melaksanakan saum, itu jelas. Tetapi ada juga keberkahan yang lain, yaitu apa? Mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan Ramadan, memaksimalkan saumnya dengan ketaatan. Itulah keberkahan yang sebenarnya. Jadi ketika seseorang dia melaksanakan sahur, maka dia berharap semoga Allah Subhanahu wa taala dengan sahurnya ini memberikan dia kemudahan untuk bisa saum dengan sebenar-benarnya saum. Saum yang bagaimana? Saum yang dengan banyak mengingat Allah, banyak merenung dan merenungkan hakikat daripada
saumnya. Bukan sekedar saum yang menahan lapar, menahan dahaga. Itu diantara keberkahan atau bahkan keberkahan yang terbesar yang Allah berikan kepada seseorang yang melaksanakan saum, yaitu diberikan taufik untuk bisa melaksanakan saum dengan sebaik-baiknya setiap hari pada bulan Ramadan, sehingga dia masuk ke dalam hadis Nabi apa tadi? Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu keberkahan yang sebenar-benarnya. Bukan sekedar apa? Dengan sahurnya dia mendapatkan kekuatan makan. Itu juga keberkahan, tetapi keberkahan yang dia cari lebih dari sekedar itu, yaitu keberkahan untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, beberapa tinjauan dari sudut pandang tazkiyatun nafs terkait dengan saum yang akan kita jalani, demikian juga terkait dengan qiyam Ramadan yang akan kita jalani. Silakan kalau ada pertanyaan yang mungkin perlu diajukan, falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, ini kan sebentar lagi Ramadan. Terkadang di mimbar khutbah itu sering disiarkan masalah hadis-hadis yang mungkin dhaif, bahkan palsu, yang mungkin sama dinilai para ulama itu ada yang ditolak, ada yang mungkin palsu, seperti mereka memberikan motivasi orang puasa tapi menyampaikan seperti sesungguhnya tidurnya orang puasa ibadah, langsung diamnya Zikir dan bertasbih dan palanya dilipat gandakan. Itu hukumnya gimana? Memotivasi orang tapi dengan hadis-hadis seperti itu. Ya. Seseorang yang dia memotivasi orang lain untuk melakukan ibadah, ini ibadah, maka dia harus melihat bahwasanya ibadah itu diterima dengan dua syarat. Pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka memotivasi ibadah pun juga harus apa? Ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin seseorang tuh ikhlas ketika dia memotivasi, ayo kita melaksanakan saum, melaksanakan tarawih, membaca Al-Quran. Tetapi itu tidak cukup. Dia harus memperhatikan rambu-rambu yang kedua, yaitu apa? Benar tidak dia cara memotivasinya. Kalau dia memotivasi dengan hadis-hadis yang palsu meskipun masyhur, termasuk yang tadi disinggung, yang berkaitan dengan tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, maka ketahuilah bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya siapa? Rasulullah SAW. Kalau seseorang membuat petunjuk-petunjuk selain dari Rasulullah, pasti hasilnya tidak bagus. Sehingga bisa jadi seseorang yang mendengar ungkapan tadi yang dia sangka itu hadis, oh berarti kalau puasa tidur aja gitu. Kenapa? Tidur aja ibadah kok. Tidurnya aja apa? Ibadah. Ya. Kenapa kok timbul salah atau gagal faham seperti ini? Karena memang berangkat dari apa? Dari hadis-hadis yang sebenarnya bukan hadis. Akibatnya apa? Orang-orang itu akan menganggap atau sesuatu yang sumbernya salah. Maka hasil yang merupakan turunan dari sumber itu menjadi apa? Ya salah juga. Wong sumbernya saja sudah apa? Sudah salah. Jadi tidak boleh seseorang kemudian apa? Mempopulerkan sesuatu yang bukan dari Rasulullah SAW kecuali hadis tersebut. Ya. Ini pembahasannya masuk kepada bagaimana hukum hadis-hadis seputar keutamaan amal. Hadis seputar keutamaan amal itu boleh disebutkan, tapi ada syaratnya. Pertama, disebutkan kelemahannya. Hadis ini dhaif,
isinya demikian tentang mendorong misalnya melakukan seseorang saum. Syarat yang kedua adalah hadis tersebut bukan berbicara tentang salah satu dari amalan khusus, tetapi dia merupakan pendorong saja. Adapun amalan khusus dari suatu amalan ibadah itu ditetapkan dengan hadis yang sahih, itu boleh. Contoh tentang keutamaan keutamaan sholat tarawih. Barang siapa yang sholat qiyam Ramadan bersama imam sampai selesai, maka kutiba lahu qiyamul lailatin, tercatat baginya sholat semalam suntuk. Nah, ini hadisnya sahih. Kemudian ada hadis dhaif yang menerangkan tentang keutamaan tersebut. Maka pertama harus diterangkan, ada hadis dhaif mengatakan begini-begini tentang keutamaan sholat tarawih. Nah, adapun amal sholat tarawih sendiri ditetapkan dengan hadis yang sahih, maka dalam hal ini hadis dhaif itu dibolehkan untuk dipakai oleh sebagian ulama sebagai apa? Sebagai pengiring saja, bukan sebagai pencetus amal. Kalau misalnya seperti tadi tidur, ya tidur, sehingga orang kemudian apa? Ya mau perbanyak tidur, dia berniat untuk tidur, daripada ngaji tidur juga ibadah kok. Ya mending apa? Tidur enak. Dan seterusnya. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Kesalahpahaman. Ya. Jadi tetap harus apa? Melihat niat dan juga rambu-rambu yang ditegaskan dalam kaitannya sama ilmu hadis. Fadhol, silakan kalau masih ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila dalam pekerjaan, misal kita sudah niat dari pagi untuk berpuasa, tapi pada saat pekerjaan kita nggak kuat, itu membatalkan diri. Tapi sebaliknya kita tuh dari pagi sudah niat saya nggak mau puasa karena kerjaan, itu seperti apa? Ya. Sama-sama ibadah dari Seseorang dia wajib untuk melaksanakan saum kecuali ketika ada uzur. Di antara uzur adalah seseorang itu sakit. Ya. Sakit yang dia memang tidak bisa untuk melaksanakan saum dengan baik. Seperti di surat Al-Baqarah itu, ya. Faman kana minkum maridon, sakit. Yang kedua, au ala safarin, safar. Kemudian dia berbuka, fa'iddatum min ayamin ukhar, maka dia ganti hari lain. Bagaimana dengan hukum orang yang dia punya pekerjaan yang memberatkan? Ya, maka dia tetap wajib untuk melaksanakan saum, berniat saum. Niat itu tidak boleh ragu-ragu. Misalnya besok ini, umpamanya Roman, besok ini Bapak punya pekerjaan umpamanya ya, misalnya tukang batu misalnya, atau bangunan, atau misalnya gali, tapi bukan gali sumur, ya, gali kilang minyak misalnya. Maka dia tetap berniat besok saum, saya mau saum. Bentuknya apa? Dia tetap sahur, berniat. Dan nanti ternyata dalam perjalanan siang-siang panas-panas, wah saya ini kok nggak kuat, maka dia berbuka. Tapi tidak kemudian dari awal dia sudah tidak apa, tidak saum, nggak boleh. Dia tetap harus saum. Ya tetap harus apa? Saum. Ketika kemudian dia merasakan begitu beratnya pekerjaan, umpamanya petugas pemadam kebakaran, bukan pemadam kelaparan, pemadam kebakaran. Ya bisa jadi, ya kan dia kan nggak tahu kebakaran terjadi apa enggak. Dia niat saum, kemudian apa? Pas saum ternyata apa? Ada kebakaran dia. Nah, kebakaran itu yang kemudian menjadikan dia begitu capek, begitu ini lemes. Terus kemudian apa? Dia berbuka. Itu boleh, tapi nanti ganti di hari lain. Ya, jadi wajib untuk membulatkan tekad melaksanakan saum, ya. Dan dia tidak membatalkan kecuali karena uzur syar'i tadi. Ya. Baik. Mungkin kita cukupkan pada kesempatan kali ini.
Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan memberikan kita semangat untuk menyambut Ramadan tahun ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita pada bulan Ramadan dan jadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.